Ini adalah Nissan Leaf yang terbaru. Baru beberapa bulan yang lalu keluar di Jepang. Merupakan mobil yang sangat lucu. Nah, Nissan Leaf merupakan mobil yang sangat berarti untuk industri otomotif di bidang mobil listrik. Ya, generasi pertama Nissan Leaf itu sangat menggelegar di dunia ini karena pertama kali mass production mobil listrik yang bisa dibilang sukses ya, banyak yang beli. Nah, akhirnya muncul generasi kedua tahun 2017. Nah, itu sempat masuk Indonesia, sebentar kami sudah nyoba beberapa kali ya. Itu cukup enak, tapi tenaganya nggak seperti kayak mobil listrik zaman sekarang sih. Tapi ya itu udah sangat oke. Cuma harganya waktu itu kalau nggak salah itu cukup tinggi dibandingkan dengan lawan-lawannya. Setelah Ioniq 5 keluar tuh udah nggak kuat deh, hancur-hancuran semuanya. Nah, akhirnya sekarang tahun 2025 ini muncul di Jepang beberapa bulan yang lalu resmi launching. Ini adalah Nissan Leaf generasi terbaru. Merupakan mobil yang platformnya jadi satu dengan Nissan Ariya yang juga tidak masuk Indonesia. Ini apakah masuk Indonesia? Masih belum tahu karena di Indonesia persaingan mobil listrik lagi gila-gilaan sekali. Ya, jadi belum tentu masuk. Cuma ini kalau masuk keren sekali. Kami senang makin banyak persaingan yang ada di Indonesia. Yang dijual di Indonesia mobil listrik kan udah mulai banyak nih segmen kelas ini nih. Kalau makin banyak lagi makin asik karena banyak pilihannya jadinya. Lihat tuh moncongnya, keren sekali. Dia ada DRL nyambung dari kanan ke kiri, ada keputusnya bagian sini karena ini beda bidang ya. DRL, nah headlampnya ada di mana? Ada di sini. Wah, high beam, low beam. Ya, terus di bawah ada ini bisa buka tutup otomatis apa enggak? Enggak. Itu ada buat ADAS. Radarnya. Terus di bawah logo Nissan ini ada kamera depannya. Depan ini bagus. Bagus depannya. Velgnya untuk yang model ini dapat 19 inch sudah kelihatan gede banget sini ya karena bannya tipisnya 45 dari lebar 235 bannya. 5. Chargernya tuh. Ini CHAdeMO. CHAdeMO Jepang. Di Jepang ini ada dua pilihan baterai, dua pilihan range yaitu 52 kWh dan 75 kWh. Dan range-nya 436 km dan 604 km. Lumayan jauh loh, lumayan jauh. Dan pasti mereka udah improve banget di bagian drivetrain listrik karena mereka sudah banyak bermain di e-Power. Nissan e-Power tuh dipakai di mana-mana. Itu ada Nissan Serena e-Power yang autonomous driving. Itu di atas ada Nissan Elgrand, tahu-tahu ini Nissan nih unik sekali ya. Dia kayak digambar pakai tangan gitu, hitam putih aja. Keren sekali. Dan komik-komik, jadi kayak komik yang hitam putih aja gitu. Jadi kayak semuanya digambar pakai tangan, ya pasti di print sih. Mana nih, awas nih, ada lubang ini. Manhole. Belakangnya, tuh dia hitam semua bagian sini, gelap jadi satu hitamnya sama kaca belakangnya, tulisan Nissan. Keren, ini keren. Nah, syaratnya untuk yang begini biar keren memang mobilnya warnanya tuh harus warna terang yang wah gitu. Seperti warna ini. Nah, kalau ngelihat ini dua lampu gini kayak keinget Nissan ZZ itu loh. Fairlady kan dua gitu. Ya, GTR gitu dua. Itu loh khasnya Nissan, jadi ini juga bikin keren bawahnya. Ini apa? Oh, fog lamp belakang atau lampu mundur. Ya kan? Kita buka bagasinya. Seluas apa bagasinya? Lumayan lega. Ini bisa ditutup. Tuh. Ini ada dua lantai tuh, ada lantai bawahnya lagi bisa dibuka begini doang tuh, keganjel. Jadi mau naruh apa ya di sini ya, biar belanjaan nggak mental ke sana. Nggak sakit. Benar nggak sakit. Ini karena nggak keras-keras amat. Nggak sakit. Ada malunya sedikit, Ini bisa dibuka juga tuh. Ya. Heran. Suaranya. Ini ada colokan Jepang. Isi. Oh dia. Oh, modelnya begitu dia. Groundingnya di sini. Pinggir-pinggir pasti bisa nyelip, dan kalau dilipat jok belakang itu pasti rata lantai. Tuh, rata lantai. Bisa kanan kiri rata lantai. Tapi kadang-kadang gemes kalau ngeliat mobil listrik ya. Terus pakai listrik banyak banget gitu. Bagasi buka. Kalau cuma gitu doang. Masih pakai dibantuin motor listrik. Nah, tapi kita duduk belakang, tapi enggak, duduk belakang tuh syaratnya kita harus duduk depan dulu. Biar posisi nyetir kosong ya. Simple sih, dan shifternya khas Nissan zaman sekarang. Tuh shifternya pakai tombol begini.
Begini ada 2 layar. Ya ini gayanya gaya persis mirip sama di Serena dan X-Trail e-Power. Ini juga menu-menunya mirip, nggak ada beda nih. Interface itu ada bedanya gitu loh. Tuh menu-menunya dan berbahasa Jepang. Bisa kita ganti aja lagi. Bahasanya kita ganti lagi. Mana bahasa? Yang mana bahasa ya? Atau udah pada nyasar ya kan? Tombol AC-nya itu touch di sini. Nggak apa-apa, touch-nya bukan touch yang model nggak sengaja kesentuh. Dan kalau untuk ngatur-ngatur layar, kami suka kalau deket ini bawahnya gini, jadi 2 atau 3 jari itu bisa sini, jadi nggak nyasar-nyasar mencetnya. Kadang-kadang kita suka nyasar mencet gitu, atau ke jidat, kemana, ke mata. Nah ini enak tuh di sini, ada pegangan 2 tangannya. Tombol start stop engine button dimuliakan di sini, ada puter-puteran volume, fisik, kameranya kamera 360 pasti. Nah tuh. Hazard dan next previous track juga semuanya fisik, nyalain audio, infotainment fisik juga dipencet tombol ini. Nah, driving mode-nya kita bisa atur dari sini. Ada personal, sport, standar, eco. Personal kita bisa atur-atur sendiri kayak gimana. Ada auto parkir sendiri. Tombolnya ada di sini. Ini AC. Kemudian setirnya. Setirnya itu 2 spoke seperti ini. Jempol kanan untuk ngatur instrumen cluster. Dia model tombol zaman sekarang, jadi kepencet sebenarnya semuanya yang kepencet. Cuma dia akan lihat jari kita, jempol kita duduknya di mana. Tuh. Bagus nih, lebih bagus nih, kayak generasi terbaru dari interface ini deh, Nissan buat instrumen cluster. Sebelah kiri untuk adaptive cruise control-nya tuh. Adaptive cruise control Nissan tuh udah bagus sekali loh. Kemarin kita coba di Jepang tuh, ya pindah lajur bisa sendiri, semuanya jauh lebih pinter. Ya. Apakah tilt dan teleskopik? Tilt dan teleskopik, bagus. Ya. Bentuk setirnya ada klasik-klasiknya gitu, 2 spoke yang klasik. Kepraktisan di depan, praktis sekali nih, bisa naro-naro, dibuat handle nutupnya, kantong pintu lumayan lega. Nggak lega-lega amat sih, tapi bisa naruh botol yang cukup lega. Ini 2 buah cup holder, bisa naruh handphone di sini. Ada wireless charging di sini. Kemudian ini ada mungkin tempat lacinya sudah besar, nggak terlalu besar tapi lumayan dalam. Nah sekarang di belakang posisi nyetir kami, seberapa legakah mobil ini? Kita coba. Ntarnya ada kacamata. Tombol emergency seperti normal di Jepang. Ini apakah bisa dibuka? Nggak dikontak sih. Minta kunci kan, kunci di luar nih, ini bisa terang gelap sendiri nih harus ini. Nah ini bagian belakangnya. Maaf ya sambil bawa-bawa tas karena kita di Jepang. Jarak dengkul dengan jok depan nggak terlalu lega sebenarnya, tapi masih cukup. Yang masalah itu adalah di bawah ini kaki nggak bisa masuk dengan posisi nyetir kami. Ya jadi berasa sempit kakinya. Di depan itu dapat pendingin jok. Pendingin pemanas ini ya? Pemanas nih ya? Manas, depan pemanas, belakang juga dapat pemanas. 2 buah colokan USB-C, ventilasi AC yang bentuknya unik, bagus banget tuh, ini lucu banget nih. Ini kayaknya masa 15 tahun lagi udah dimainin anak kecil, patah. Ini enggak? Ada armrest dengan 2 buah cup holder, kantong pintu juga bisa naruh botol. Nah ini dashboardnya, di depannya dashboard keliling, itu bagian atasnya fabrik empuk. Fabrik yang dalamnya dikasih empuk-empuk lagi. Agak-agak model kotor gitu sih, tapi nggak apa-apa. Bagus, kami suka berinovasi-inovasi gitu loh. Joknya kulit-kulitan, kayak jok-jok vegan gitu loh. Apakah cukup nyender? Agak tegak sih di belakangnya. Jadi kalau punya mobil ini, bisa senderin lagi deh dikit. Kalau punya mobil ini bukan untuk disetirin ya, buat nyetir sendiri aja. Tuh, enak, lumayan oke belakangnya. Yuk kita keluar. Nah terus nih ya, pintu belakangnya. Pintu belakangnya ini kayak Nissan Juke dulu. Bukanya di sini. Jadi mobilnya tuh kelihatan ada 2 pintu gitu. Tuh, bukanya sini. Jadi satu lagi hitam. Tadi sempat nyari-nyari soal bukanya. Oke, apakah menurut Anda mobil ini kalau masuk Indonesia akan bisa laku? Kalau ngeliat dari bentuknya, kayaknya sih bisa laku deh. Tergantung harganya tentunya. Harganya ini harus bisa bersaing dengan mobil-mobil China. Enggak sih. Nissan derajatnya setidaknya kalau nggak jauh-jauh amat aja selisihnya dari mobil listrik China yang spesifikasinya mirip, pasti banyak. Oh
Iya, setidaknya sama dengan mobil Korea, bener. Lucu loh nih mobil. Bentuknya lucu. Ya, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel mobil semuanya. Terima kasih telah menonton. Nissan Leaf yang baru.